Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan fungsi kebudayaan maritim sebagai penguat hubungan harmonisasi sosial berbangsa dan bernegara. Kelompok kami yang beranggotakan ada Fikrianti Amalia Naswan yang akan menjelaskan tentang konsep berbangsa dan bernegara, Feni Putriantika akan menjelaskan tentang nilai budaya maritim, Arianti Putri akan menjelaskan definisi budaya, saya sendiri, Deni Syara, akan menjelaskan fungsi maritim. Erwin akan menjelaskan tingkat hubungan bangsa-bangsa atau internasional serta tingkat daerah, kabupaten atau provinsi. Fatwa Ridho akan menjelaskan tentang tingkat kesatuan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sosial budaya maritim. Budaya atau kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang-orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Mengacu pada realitanya, kebudayaan ialah kehidupan masyarakat manusia itu sendiri yang berbeda dengan dunia kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Perbedaan ialah manusia memperoleh kebudayaan melalui proses belajar dalam lingkungan masyarakatnya dan hanya dapat hidup dengan kebudayaannya itu. Binatang memperoleh cara hidupnya bukan dari budaya, melalui pewarisan genetika berupa insting atau naluri yang alamiah belaka. Itulah sebabnya dunia kehidupan atau cara hidup binatang sifatnya general dan homogen. Sebaliknya, disebabkan oleh pola-pola pendidikan dan sejarah serta kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda. Maka kebudayaan atau dunia kehidupan masyarakat manusia sifatnya berbeda-beda. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep berbangsa dan bernegara. Dua hal ini memang berbeda, di mana bernegara tidak semudah berbangsa. Dalam berbangsa, yang perlu hanya ada etika dan sesuatu yang sifatnya tidak tertulis. Tetapi dalam bernegara, banyak aturan-aturan yang berupa hukum yang harus diketahui dan ditaati. Oleh karena itu, dalam bernegara juga butuh sedikit intelektualitas, karena mereka yang tidak pernah bersekolah tidak akan mengerti tentang bernegara. Untuk bisa bernegara butuh waktu dan proses, butuh pengetahuan, sebab ada banyak segi yang harus diketahui dan dipahami. Penyelenggaraan negara di daerah bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan pusat dalam hal kebijakan. Namun, dalam hal perpanjangan tangan kebijakan tersebut, daerah tidak hanya terdiri dari satu lapis provinsi saja, melainkan ada otoritas kabupaten atau kota di bawahnya. Dan sayangnya, otoritas kabupaten atau kota ini aksesnya juga langsung ke pusat, baik dalam anggaran maupun kebijakan. Maka, sebaiknya konsep otonomi yang dijalankan di daerah, otoritasnya cukup berada di provinsi saja, dan otoritas kabupaten atau kota tidak lagi langsung ke pusat, melainkan cukup mengakses ke provinsi.
Dengan begitu, diharapkan kebijakan-kebijakan pusat akan bisa terrealisasi dengan lancar. Dan lagi, sesungguhnya mengapa terjadi korupsi yang masif di negara kita adalah karena otoritas otonomi terlalu banyak diberikan hingga pada kabupaten atau kota. Meskipun otoritas otonomi hanya diberikan kepada provinsi saja, begitu juga dalam hal perizinan-perizinan melalui otoritas provinsi meskipun sudah banyak dan tidak perlu lagi ke pusat. Karena provinsi adalah perpanjangan dari pusat, bisa dibayangkan kalau semua pengurus berupa izin dan sebagainya harus ditunjukkan ke pusat. Lalu apa adanya pendelegasian atau perpanjangan tangan oleh pusat tersebut? Fungsi maritim. Indonesia sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut tentu mempunyai kelebihan tersendiri dibanding dengan negara-negara lain. Dalam kehidupan berbangsa, laut sudah menjadi bagian terpenting bagi negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia telah mencerminkan kemaritiman Indonesia. Tak heran jika sektor maritim Indonesia tidak diragukan lagi. Dalam bidang sosial, maritim mempunyai fungsi sebagai media pemersatu yang menumbuhkan dan mempererat ikatan batin sebagai satu bangsa antara penduduk pulau yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya laut ini kemudian menumbuhkan rasa saling memiliki, bahwa laut tersebut merupakan bagian dari bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Dengan adanya laut tersebut, maka antar pulau mampu terhubung. Dalam bidang ekonomi, maritim memiliki fungsi sebagai sumber ekonomi yang mampu menghasilkan kekayaan bagi negara. Laut Indonesia ditaksir menyimpan potensi kekayaan yang dapat dieksploitasi 156 miliar dolar per tahun atau sekitar 1,456 triliun. Walau demikian, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional dinilai masih rendah. Pada 1998, sektor kelautan hanya menyumbang 20,6% terhadap PDB. Itu pun sebagian besar atau 49,78% disumbang subsektor pertambangan minyak dan gas bumi di laut. Ini menunjukkan bahwa kekayaan laut Indonesia yang sangat besar masih disia-siakan. Berbeda dengan maritim lainnya, seperti RRC, AS, dan Norwegia, yang sudah memanfaatkan laut sedemikian rupa hingga memberikan kontribusi di atas 30% terhadap PDB nasional mereka. Selain itu, juga sebagai media penghubung untuk memperlancar lalu lintas barang dan perdagangan. Dalam bidang budaya, maritim memiliki fungsi sebagai landasan bagi perkembangan kebudayaan dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat. Laut dijadikan sebagai cikal bakal perkembangan kebudayaan yang kemudian dengan adanya laut dapat mengembang dan memperkaya kebudayaan bangsa. Laut juga berfungsi sebagai objek dalam kebudayaan karena berbagai macam ritual kebudayaan dapat dilakukan di daerah laut guna menunjukkan apresiasi rasa syukur masyarakat atas sumber daya alam yang telah disediakan oleh laut. Dalam bidang politik, laut memiliki fungsi sebagai media pertahanan dan sekaligus sabuk pengaman terhadap serangan dari luar. Bangsa yang mampu menguasai laut, maka bangsa tersebut mempunyai sea power. Sea power adalah kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk mendayagunakan laut bagi kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Kekuatan tersebut kemudian mampu meningkatkan kekuasaan suatu bangsa yang pada akhirnya bangsa tersebut akan dihormati dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang nilai-nilai sosial budaya maritim secara umum. Yang pertama ada spirit bahari yang kuat.
Spirit bahari yang kuat dimaksudkan di sini yaitu aktivitas masyarakat bahari yang dapat dilihat dari keuletannya mengarungi dan menaklukkan laut untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada orientasi ekonomi produktif. Orientasi ekonomi produktif ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem produksi, modal dan pengelolaannya, 3, tenaga kerja atau pekerja, dan pengetahuan dan keterampilan teknis. Yang ketiga ada multikulturalisme atau yang biasa disebut dengan multikultural. Masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri. Selanjutnya ada cinta tanah air. Cinta tanah air di sini dimaksudkan yaitu rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas. Lalu ada keterbukaan dan jiwa globalisasi. Keterbukaan dan jiwa globalisasi di sini yaitu pertukaran antara negara disebut sebagai perdagangan luar negeri atau yang biasa disebut dengan ekspor dan impor. Yang terakhir adalah religius. Religius di sini yaitu nilai kerohanian yang bersifat mutlak karena bersumber pada kepercayaan dalam diri manusia. Ya, selanjutnya saya akan membacakan materi dalam tingkat kesatuan bangsa atau negara. Ada 6, yaitu simbol identitas kesukubangsaan menjadi jelas, mematuhi peraturan nasional dan memanfaatkan ruang laut, pertemuan dan menjual beli memungkinkan terjadinya interaksi sosial, saling memahami unsur kebudayaan, tumbuhnya jiwa nasionalisme, dan tumbuhnya kesadaran maritim sebagai bagian dari masyarakat maritim internasional. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan dalam tingkat hubungan bangsa-bangsa internasional, kita perlu menjalin interaksi antar kelompok masyarakat bangsa-bangsa maritim dunia, membangun identitas maritim nasional dalam rangka saling kenal, mengenal, dan kerjasama dengan masyarakat maritim lainnya, membuka diri dengan diplomasi, kerjasama pembangunan, khususnya bidang kemaritiman dengan masyarakat maritim lainnya. Dalam tingkat daerah, kabupaten, dan provinsi, kita perlu melakukan interaksi sosial dan jual beli di lauk atau pasar ikan, saling kenal mengenal melalui identitas budaya kedaerahan, saling menghargai dan memberi peluang memasuki daerah penangkapan yang subur. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan apapun itu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.